Halo, siswa dan siswi Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang seni grafis di bab 9 kelas 9 dalam mata pelajaran seni budaya. Kurikulum 2013. Nah, ini media sosial saya, email, dan nomor WhatsApp. Apabila kamu mau bertanya, silakan. Nah, ini adalah buku panduan yang ditentukan itu ada di bab 9. Kamu bisa cek buku panduannya seperti ini yang ditentukan oleh pemerintah kita. Nah, alur pembelajaran materi seni grafis itu ada di halaman 153. Apa aja sih yang nanti kita bahas? Yang pertama itu adalah pengertian seni grafis, terus ada jenisnya ada apa aja, nanti ada teknik seni grafis, ada cara dan prakteknya seperti apa. Nah, ini adalah kita masuk ke pengertiannya, ada di halaman 156. Jarang banget tingkat SMP itu yang mempelajari tentang seni grafis. Biasanya itu nggak patung, nggak lukis, seni grafis itu jarang. Seharusnya kalau misalnya nggak COVID, mungkin kita bakalan nyablon di sekolah. Karena alat dan bahannya sudah ada, tinggal kita mempraktekannya aja seperti itu. Tapi karena ini lagi keadaan COVID, ya kita teori aja dulu. Apa sih seni grafis? Seni grafis itu dikenal dengan seni mencetak. Jadi seninya itu adalah mencetak. Maksudnya mencetak, jadi ketika kita buat desain atau buat gambar, itu bisa dicetak sampai ribuan banyaknya. Contoh, misalnya kita buat gambar. Nah, satu gambar ini bisa dicetak berkali-kali seperti itu. Kalau masih kurang ngerti juga, misal kayak gini. Bedanya seni mencetak sama manual. Misalnya ketika ibaratnya kita buat lukisan ketika kita buat lukisan yang kedua pasti berbeda. Kenapa? Karena itu manual. Tapi kalau misalnya seni grafis, seni mencetak, ketika kita ngebuat desain satu, otomatis kita cetak yang kedua, ketiga, keempat itu sama dengan desain yang pertama. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan seni mencetak. Oke, lanjut ya. Semoga kalian ngerti. Seni grafis itu dalam bahasa Yunani grapien, yang berarti menulis atau menggambar. Jadi dalam suatu desain nggak mesti yang namanya menggambar, tapi ada tulisan juga. Itu yang dimaksud dengan grapien dalam bahasa Yunani. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, graph atau grafik yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan, hampir sama dengan Yunani, tapi caranya itu adalah ditore atau digores. Jadi ibaratnya ditore itu bisa dengan cara, bahasanya itu apa ya? Dicukil, dicongkel. Nah, seperti itu. Nantilah dibahas lah. Cetak dalam seni grafis adalah berupa negatif film yang bisa menciptakan bentuk, gaya, warna, ataupun ragam yang sama. Maksudnya negatif film. Jadi ketika ibaratnya kita membuat desain, nah ini yang disebut negatif. Jadi ketika ibaratnya kita satu desain ini, kita ibaratnya bisa mencetak berkali-kali. Atau disebut juga klise. Ya negatif film, seperti itu. Nah, hasil karya seni grafis pada umumnya dicetak di atas kertas. Tapi nggak mesti di atas kertas, bisa yang namanya di kain, di kaos, di plastik, di gelas. Tapi pada umumnya itu adalah di atas kertas. Nah, teknik monotap itu mono itu adalah satu, mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah yang banyak. Contohnya, ibaratnya ketika kamu membuat grafis, misalkan ini papan nih, set. Nah, kamu udah jadi gambar nih. Nah, dari gambar ini bisa kamu cetak. Tekniknya kayak stempel. Jadi dia ibaratnya dalam satu karya monotap, dia bisa menciptakan salinan dalam jumlah yang banyak. Tek seperti itu. Media seni grafis itu ada papan kayu, contohnya itu kayak papan MDF, terus ada
logam, ada kaca akrilik. Kaca akrilik itu yang bening, ada juga sih yang nggak bening. Linoleum itu yang kayak karet hampir sama kayak busati, tapi bedanya dia karet. Terus ada batu litograf. Nah, seni grafis dengan cetak saring menggunakan lembaran kain berupa screen print. Bedanya, kalau seni grafis ini kan medianya ada kayu, logam, cat akrilik, linoleum, batu litograf. Nah, kalau misalnya yang satu ini adalah teknik screen printing, itu disebut juga adalah sablon. Nanti dibahas. Nah, ini adalah yang B, jenis seni grafis. Nah, jenisnya ada apa aja? Ada di halaman 157 di buku paket. Ada cetak tinggi, disebut juga cetak relief. Relief itu kan ibaratnya timbul, atau disebut juga dengan teknik cukil. Kenapa disebut teknik cukil? Karena prosesnya adalah dicukil, dicoek gitu dengan menggunakan pisau cukil. Apa itu pengertiannya? Cetak tinggi yaitu menggunakan kelise yang menghasilkan gambar dari bagian yang timbul. Bagian yang timbul itu akan menerima tinta. Gimana sih maksudnya? Contoh, misal seperti ini papan. Misal kamu gambar dengan menggunakan pensil. Nah, bagian yang hitam ini jangan jangan dicoek dengan menggunakan pisau cukil, tapi bagian yang putih-putihnya atau yang coklat itu dicoek. Nanti pakai roller diratakan menggunakan cat. Nanti kan hitam nih. Yang timbul itu yang menerima gambar. Contoh seperti ini. Jadi yang hitam itu adalah yang timbul, karena kan kalau yang coklat ini kan karena dicoek dengan menggunakan alat cukil ini nih. Yang menggunakan alat cukil ini otomatis dia kayak gini. Permukaannya itu ke dalam karena dicongkel, dicukil. Tapi ketika ibaratnya yang timbul ini, yang hitam, otomatis ini ketika di roller, diratakan seperti ini, itu yang timbul. Nanti ketika ibaratnya di roller, otomatis itu yang jadi hasil gambarnya seperti itu. Oke, ngerti ya? Nah, seperti ini nih. Jadi ibaratnya yang hitam itu yang timbul, yang hitam. Jadi bentuk gambar kamu seperti itu. Teknik dalam atau intaglio print, yaitu seni yang menggunakan klise dalam, yaitu bagian yang dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Oke, kebalikan dengan cetak tinggi. Kalau ini kan yang bagian yang timbul itu, yang menonjol itu yang menerima tinta. Tapi kalau yang ini, dia bagian yang dalam yang dicukil, malah yang menerima tinta. Contohnya kayak etsa, metsotin, dry point. Nah, ini contoh teknik dry point. Jadi ibaratnya ketika cat akrilik ya Allah. Kaca akrilik. Nah, ibaratnya dicukil, otomatis kan yang bagian dicukil itu kan dia masuk ke dalam. Nanti ketika ibaratnya dikasih cat akrilik mulu, dikasih tinta, otomatis dia masuk ke dalam. Nah, nanti medianya itu kertas agak basah atau lembab. Nanti tempel, otomatis yang dalam ini menyerap ke kertas itu. Nah, hasilnya itu biasanya berupa detail banget karena kan dia kecil-kecil kayak garis seperti itu ya. Kebalikan, kalau cetak tinggi itu ibaratnya dia yang timbul, tapi kalau cetak dalam yang congkelan dalamnya yang ibaratnya untuk hasil cetakannya. Nah, ini adalah cetak datar, cetak tinggi, cetak dalam. Nah, ini datar. Seni cetak yang menggunakan klise datar atau litograf, monotap atau teknik digital seperti print itu kan datar, ngeprint datar. Nah, klise cetak ini menggunakan batu cadas atau disebut juga batu keras. Cadas gitu ya, keras. Disebut dengan teknik litograf. Yang seperti ini dia menggunakan batu, jadi mainannya itu nggak cuma papan, kaca akrilik, logam, dia udah hebat pakai batu. Keras banget itu.
Nah, nanti sama seperti itu, hampir sama dengan teknik dalam ya. Jadi yang menghasilkan itu adalah yang di dalam yang kena cukilannya. Dia hasilnya seperti ini ketika ibaratnya dicetak, misal kita gambar burung, kayak gambar apa menggunakan batu seperti ini, litograf, nah ditempel kertasnya, ketika ibaratnya dibuka, set, jadi. Nah, ini kan disebut ibaratnya mal nih, atau klise atau negatif filmnya nih. Nah, otomatis dia bisa dicetak dalam jumlah banyak, dalam kertas apapun itulah gitu. Nah, ini adalah cetak saring, ini beda ya. Tadi ada cetak tinggi, dalam, terus ada datar. Nah, ini ada yang beda, ini terakhir cetak saring atau disebut juga sablon. Adalah cetak yang menggunakan layar atau disebut juga dengan screen, dengan kerapatan serat yang kecil-kecil. Kayak misal kita pori-pori kita ini aslinya bolong-bolong nih, tapi karena kehebatan Allah ya nggak kelihatan. Kalau kelihatan kan horor banget kan. Nah, sablon biasanya digunakan untuk mencetak tulisan, gambar pada kertas, kain, spanduk, undangan, plastik, dan lain-lain. Nah, ini contoh screen. Jadi screen itu aslinya bolong tapi nggak kelihatan. Tapi kalau kamu lihat di matahari, kamu terawang itu kelihatan. Tapi kecil banget. Kan nggak mungkin kalau bolongannya gede-gede, ketika kamu kasih tinta berbanjir yang ada tuh ya baju. Nah, seperti itu. Nah, yang C, berkarya seni grafis, ada di halaman 159. Alat dan bahannya. Ini yang pertama kita cukil, yang kita bahas ya, cetak tinggi. Yaitu ada pahat cukil, atau saya menyebutnya itu adalah pisau cukil. Ruler. Ruler itu nanti kita lihat. Ruler itu ya kayak roll. Pensil ya, kamu tau lah pensil lah ya. Terus ada bahannya itu ada papan kayu, atau ketika saya sekolah menyebutnya papan MDF. Terus ada tinta, cat cetak offset, covid mah corona. Nah, ini kaos atau kertas medianya. Nah, ini adalah pisau cukil atau pahat cukil, dia seperti ini. Ada yang dari karet, itu nggak sakit, tapi kalau misalnya dari kayu itu sakit. Nah, ini adalah seperti ini, roller. Jadi roller itu fungsinya untuk meratakan. Jadi ketika ibaratnya kita membuat desain di papan MDF, nah ini papannya, papan kita buat, nanti yang timbul itu, yang ketika ibaratnya kita roller set, nah yang timbul itu adalah yang menghasilkan warna. Jadi ketika ibaratnya dicetak, misalnya ini kertas nih, ini ada gambar nih, cetak, stek, otomatis dia berupa gambar seperti itu ya. Apa nggak kelihatan? Nih, seperti itu. Nah, ini adalah tintanya. Tintanya itu nggak cair, tintanya itu agak kental dan lengket. Dia seperti pomade, teksturnya seperti itu. Kalau nggak ngerti pomade ya belilah sono di Indomerit, di Alfamart. Nah, alat dan bahannya. Ini adalah sablon. Biasanya seharusnya kita nyablon di sekolah, karena lagi covid, otomatis ya nggak nyablon. Nah, ini disebut juga teknik sih, cetak saring atau disebut juga sablon. Nah, alat-alatnya itu ada screen, rakel, atau terus ada lampu, ada hair dryer, semprot air itu yang kayak semprotan burung. Terus bahannya itu ada obat sablon atau emulsi. Terus ada cat sablon atau disebut juga biang warna. Nah, ini disebut screen. Screen yang tadi tuh yang kayak kain, terus ada kayu, tergantung sih, ada kayu, ada besi atau apa, hollow. Nah, nanti screen itu dituangkan cat cat sablon atau biang warna, nanti sama rakel. Ini rakel nih yang kayak gini nih. Jadi bawahnya itu adalah dia kayak karet. Nah, ini kayu, ininya nanti set diginiin, otomatis kan catnya menyerap yang di bawahnya. Pas dibuka ya udah jadi gambar. Nah, ini adalah obat sablon. Ini nggak endorse ya, mereknya Brimol seperti itu. Banyak lah merek-merek lainnya. Nah, ini adalah cat sablon atau biang warna.
Seharusnya saya menayangkan video, tapi karena nggak praktek, yuk buat apa? Jadi nanti aja kalau praktek baru ditayangkan video tata caranya seperti itu ya. Tapi alat-alatnya seperti itu. Jadi ketika ibaratnya kita membuat gambar, caranya seperti ini, screen. Nanti ada yang namanya obat obat sablon, terus dilapisin ke screen. Tapi medianya itu harus gelap banget nih, gelap ya. Pas waktu ngasih obat sablon nanti ada gambar, bisa hasil gambar kamu, hasil ngeprint. Nah nanti kayak gini ditempelkan ke screen. Nanti ada lampu yang sangat terang, terus di bahasanya itu apa ya, ditempel kertasnya di atas screen, nanti tembus gambarnya ya 5 menitan lah. Nanti ketika udah tembus gambarnya di screen, otomatis dikasih cat. Nanti ada kaos atau media apapun, tempel sama rakel diginiin, set, dibuka, wih jadi seperti itu ya. Nah itu adalah tadi penjelasan dari seni grafis, cetak tinggi, dalam, datar. Nah yang ini adalah cetak saring atau sablon. Nah ini adalah seniman yang terkenal, namanya Mas Irwanto Leto. Nah ini karyanya seperti ini. Bedanya seni grafis dengan lukisan adalah dia lebih ada tekstur, garisnya tuh lebih kuat seperti itu. Nah ini adalah senimannya Mas Irwan Leto. Seperti itu ya. Ini adalah pembahasan tentang seni grafis. Kamu bisa lihat-lihat pameran dimanapun itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari mulut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.